Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui atau kalian acuhkan keberadaannya. Yuk. Hari ini kita bahas tentang yang Tuhan lagi ya kayaknya. Ya. Seperti video saya yang sebelumnya, itu ada manusia itu Tuhan, manusia itu iblis, dan sekarang saya ingin membahas tentang sesuatu yang sifatnya sangat amat sensitif, yaitu dibodohi Tuhan. Ya, sekali lagi, berkali-kali saya mengajak kalian untuk yang menonton video ini, atau kalian tidak sengaja mengklik video ini, atau bahkan kalian terdorong untuk mengklik video ini, membuka hati kalian, membuka pikiran kalian, membuka fleksibilitas serta toleransi kalian untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan. Ini adalah materi atau bahan diskusi di mana kita bisa membicarakan sesuatu yang sifatnya toleran, sifatnya terbuka, sifatnya masuk ke dalam akal sehat kita. Dan ya, kalau kalian punya akal sehat, saya rasa kita harus sama-sama berpikir ya, apakah akal sehat kita gunakan untuk hal yang positif atau yang negatif. Dan ya jelas, karena ini adalah sebuah konten, tentunya saya akan membuat sebuah judul video, bukan saja tentang clickbait, tapi tentang sebuah singgungan yang membuat orang berpikir kayaknya video ini menarik, atau kayaknya video ini kebangetan gitu ya kasih judul ya. Tapi di dalamnya tentunya tidak ada unsur unsur menjelek-jelekan atau unsur membodoh-bodohi gitu ya. Walaupun ada sifat kritik atau bahkan singgungan dalam bentuk sarkas atau satir, tentunya ya video diskusi ini dibentuk atau dibuat agar kita sama-sama berpikir untuk memilah-milah kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya. Karena ya kita sekarang di tengah-tengah era media digital, era konten yang orang-orang itu kayaknya bikin kontennya itu bukan sekedar tidak berpikir, tapi yang penting asal jadi dan asal ngeri gitu ya, asal sensasi gitu ya. Tapi ya saya mencoba sesuatu yang mungkin tidak disukai banyak orang, tapi tidak apa-apa. Walaupun tidak ditonton banyak orang, ya jelas saya hanya ingin berpikir setidaknya walaupun hanya ada 20 orang yang menonton atau melihat ini, kita akhirnya menjadi orang yang benar-benar berpikir dan menjadi orang yang benar-benar memberikan ruang toleransi yang baik dan positif buat kebanyakan orang atau semua orang di muka bumi ini. Ya, lalu apa yang membuat saya berpikir atau membuat mungkin sebagian dari kita berpikir kalau ternyata kita ini sedang dibodohi Tuhan. Ya, bukankah kita tahu teman-teman bahwa ya kita berbicara tentang Tuhan karena di video-video saya agnostik yang lainnya itu saya banyak bicara tentang keraguan tentang eksistensi Tuhan. Tapi meragukan atau ragu terhadap eksistensi Tuhan ini bukan berarti kita tidak bisa memberikan gambaran atau mengimajinasikan Tuhan ini seperti apa sih gitu ya. Karena ya saya lihat bahkan orang-orang yang beragama pun itu tidak pernah berbicara tentang zat atau mungkin makhluk atau ya apapun yang disebut dengan Tuhan ini menjadi sesuatu yang bisa amat diterima oleh kita semua gitu ya. Kalian banyak bicara tentang agama, kalian banyak bicara tentang kepercayaan, tapi sejauh mana kalian berbicara tentang keasikan Tuhan gitu ya mungkin ya. Saya sebut saja Tuhan itu asik gitu ya, seperti yang beberapa pemuka agama katakan. Ya karena memang kita butuh menerima pemahaman ini bahwa memang Tuhan itu asik gitu loh. Sekarang kalian pikir nih ya, sebelum kita masuk, kalau misalnya kalian masuk surga gitu ya, dan ternyata di surga itu tidak boleh ada komedi, tidak boleh ada humor. Bayangkan seboring apa surga itu ya kan? Seberapa boring surga ya. Ya, makanya kadang saya suka berpikirnya ya karena kan ada yang beberapa orang yang tidak suka dengan komedi, tidak suka dengan humor, sebegitu seriusnya hidupnya gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa humor itu nanti akan menyinggung, humor itu nanti akan menjelek-jelekan. Jadinya orang kalau dibawa ke
ranah humor yang terlalu, nanti akhirnya akan menjadi perselisihan. Jadi itu tidak baik begitu ya. Dan akhirnya apa ya? Mereka maunya serius-serius aja, dan bayangkan, saya nggak habis pikir. Kalau sampai di surga itu no humor, no comedy. Saya nggak habis pikir gitu ya. Dan menurut saya dengan canggihnya Tuhan, dengan futuristiknya Tuhan, dengan luar biasanya Tuhan yang maha segalanya, bila memang Tuhan itu ada, saya rasa terlalu naif bagi saya sebagai manusia menerima segala rencana yang sudah digambarkan Tuhan. Digambarkan ini ya kita anggap aja beberapa agama menceritakan garis lurus yang sama, garis merah yang sama, di mana Tuhan menciptakan manusia pertama kali gitu ya kan ya. Manusia jadi, lalu semua sudah direncanakan, manusia jatuh atau diturunkan atau dibuang ke bumi begitu ya. Dan nanti akhirnya akan Tuhan jemput lagi gitu ya, dan ditanyain kamu agamanya apa gitu ya. Kamu terlahir sebagai ya, ini saya rasa sesuatu yang nggak benar-benar bisa saya sebagai manusia terima secara gamblang begitu ya, pemahaman ini gitu ya. Sekarang ya seperti video-video saya sebelumnya, saya banyak mengatakan bahwa kalau kepercayaan atau agama itu diciptakan dengan ketakutan, akhirnya kita menakuti Tuhan itu layaknya dia adalah seorang monster. Ya kita bisa bilang, oh Tuhan kan maha segalanya, kita harus takut sama dia, kita tidak boleh melawan dia gitu ya. Sekarang begini teman-teman, ada bahasanya kalian punya atasan gitu ya, dan kalian melihat atasan kalian itu bisa jadi dua hal. Kalian benar-benar respect kalian atau takut gitu ya. Kalau takut ini ya bisa segan, bisa apa ya. Tapi kalau respect ya kalian menghormati atasan kalian, itu layaknya dia adalah seorang atau makhluk yang patut dihormati gitu loh. Dan kita nggak bisa sembarangan berbicara, kita nggak bisa sembarangan bertindak karena kita menghormati dia, dan itu tulus akhirnya. Tapi kalau kita takut, ya kalau kita takut itu nggak, ya kadang-kadang nggak muncul atas dasar ketulusan gitu ya. Jadi kita lihat, wah kita takut nih sama Tuhan, kita harus takut nih sama Tuhan. Kita takut sama Tuhan atas dasar apa nih? Kengeriannya kah? Atau apa gitu ya? Ya memang mungkin sebagian dari kita juga berkata, oh kamu nggak akan tahu Tuhan itu oh kalau sudah menunjukkan dirinya kamu nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Ya kalau kayak gitu buat apa kita menghadap Tuhan? Kalau kita nggak mampu menghadap Dia gitu loh, atau kita nggak akan sanggup melihat Dia begitu kan? Jadi pemikiran tentang Tuhan ini harus diganti menjadi ya sih, kembali lagi tadi, kita harus melihat Tuhan itu sebagai makhluk yang asik, makhluk yang luar biasa gitu, yang memang menerima kita apa adanya begitu ya kan. Jadi kalau misalnya lagi kita kembalikan kenapa kita bisa ternyata dibodohi Tuhan. Ini bisa jadi ternyata kita membodohi pikiran kita sendiri. Seperti video saya di manusia itu Tuhan, manusia itu iblis. Saya bilang berkali-kali atau beberapa kali, jangan sampai kita akhirnya dibodohi atau membodohi pikiran kita sendiri. Yang kita anggap Tuhan itu adalah ternyata pemikiran kita juga gitu loh. Kita menganggap, oh Tuhan itu ini, Tuhan itu ini. Ternyata Tuhan yang membodohi kita ini adalah pikiran kita sendiri, nafsu kita sendiri, ambisi kita yang menyimpang itu gitu loh. Jadi melihat bagaimana Tuhan merencanakan semuanya dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, dalam sebuah cerita, saya merasa bahwa terlalu sederhana rencana Tuhan ini gitu ya. Walaupun hidup ini sudah terlalu panjang berjalan, saya rasa kita ini hanya ada di era yang berbeda-beda saja, dengan zaman yang berbeda-beda saja. Namun strukturnya tetap sama gitu ya. Pada dasarnya, pada akhirnya kita akan dihancurkan begitu ya, akan dimusnahkan, dan itu akan terulang lagi dan terus-menerus terulang lagi gitu ya. Sampai ya mungkin seperti kalian bilang, sampai nanti akhirnya si mata satu perang sama si manusia terpilih begitu ya. Ya saya nggak ngerti mata satu. Jadi setelah itu apa kan pertanyaannya? Setelah itu apa gitu kan ya? Apakah mungkin Tuhan akan tertawa setelah itu? Ya kalian semua berkumpul sini, berkumpul. Sekarang kita akan hitung amal dan perbuatan kalian sudah sejauh mana ya. Ya malaikat tolong dihitung semuanya. Ya ini
ini terlalu tabu gitu ya untuk kita bisa terima, sehingga jangan sampai cerita-cerita yang ada dan tertulis itu membuat kita buta akan lingkungan, buta akan kehidupan gitu ya. Ya karena kita udah tahu nih ya, kalau misalnya kita mau melihat segala sesuatunya dengan apa yang sudah tertulis, ya kita akan tahu, oh iya kan kita hidup, kita terlahir, kita peluk agama, ikuti semua yang tertulis di kitab, kita ibadah, selesai, masuk surga gitu ya. Dan ini yang menurut saya akhirnya Tuhan ini membodohi kita secara pemikiran gitu ya. Ya padahal kalau misalnya kita gamblangkan unsur surgawi dan duniawi itu menjadi satu, yang kita pahami adalah kita terlahir di dunia, kita menciptakan surga untuk kita dan orang di sekitar kita, kita menjadikan bumi yang dititipkan ini menjadi sebuah surga untuk semua makhluk atau makhluk setidaknya di sekitar kita, maka hidup kita akan jauh lebih berguna gitu loh, ketimbang ya kita pergi ke tempat atau ke rumah ibadah, kita ibadah pulang ngomongin orang, gibahin orang-orang yang berbeda. Habis itu kita hakimi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kita. Ya akhirnya semuanya seperti cuma-cuma. Dan kalau menurut kalian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian, masa sih Tuhan sebodoh itu gitu ya? Ya, saya nggak bisa jamin apapun yang saya katakan juga benar, tapi saya harap bila kita membuka lagi pikiran kita, ya hidup itu nggak harus makan, tidur, pencernaan, ibadah, tidur. Seakan-akan kayak nggak bermakna. Padahal kalau kita pikir-pikir, walaupun kalian mungkin bisa berpikir atau mengatakan gitu ya kamu udah dikasih kehidupan yang sempurna, sederhana segitu, ngapain lagi mikir yang lain-lain? Ya haruslah berpikir yang lain gitu ya kan. Haruslah kita berpikir yang lain. Jadi jangan sampai akhirnya hidup ini seolah-olah kita dibodohi oleh Tuhan. Kita cuma disuruh bangun, tidur, kerja, ibadah, bangun, tidur, kerja, ibadah, bangun, tidur, kerja, ibadah, tanpa memikirkan seberapa hancurnya sudah bumi kita karena peperangan, karena limbah, karena kerusakan yang diciptakan oleh manusia, sehingga rasanya seolah-olah yang perang ini bukan manusia sama manusia, tapi sebenarnya yang perang ini adalah manusia dengan alam. Padahal sudah jelas kalau kita menelaah semua cerita, semua mitos, semua unsur kehidupan yang diceritakan dari sejarah ke sejarah, pada intinya kita hanya disuruh menjaga bumi ini gitu loh. Dan apakah menjaga bumi ini hanya sekedar dengan ibadah? Apakah menjaga bumi ini cukup hanya dengan sekedar pulang dan menghakimi orang yang berbeda? Ya sekali lagi, apakah kita dibodohi Tuhan? Atau kita ternyata dibodohi oleh pikiran kita sendiri? Ciao! Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah